Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bas Kreja Podcast bersama saya Garasya Melia. Edisi kali ini kita berada di SMPN 126 Jakarta. SMPN 126 kita kenal aktif dan sangat berprestasi pramukanya. Yuk langsung saja kita wawancarai narasumbernya. Kali ini kita berkenalan dengan semua narasumber, pembina, koordinator pengajar, tim pengajar, dan penggalang yang berprestasi. Dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Bunga Permata Putri dari Angkatan 39. Saya Kak Samsi sebagai koordinator pengajar di SMP 126. Saya Kak Thompson sebagai pembina Pramuka Putra SMP Negeri 126. Perkenalkan, nama saya Samuel Christian, saya dari Angkatan 35. Saya Chandra Maulana dari Angkatan 42. Saya Dias Ahmad Aidarus dari Angkatan 42. Saya Syafadi Rahayu dari Angkatan 42. Saya Cantika Lydia Sabella dari Angkatan 42. Kak Thompson, bagaimana sih kegiatan pramuka di SMPN 126 bisa berjalan? Baik, kegiatan pramuka di SMP Negeri 126 sudah berjalan, dan untuk pembiasaan pramuka diadakan setiap hari Rabu, dan untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu diadakan di hari Sabtu. Kak Thompson, berapa sih jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pramuka di SMPN 126 Jakarta ini? Baik, terima kasih. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dari kegiatan eskul atau ekstrakurikuler SMP Negeri 126 itu berjumlah 75 peserta didik. Dan untuk pembiasaan yang dilakukan setiap Rabu di SMP 126 diikuti oleh 1000 peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Kak Sansi, boleh jelasin nggak cerita sejarah pramuka di SMPN 126? Baik, terkait sejarah pramuka di SMP 126 ya. Kita berdiri di tahun 81. Di tahun 81 itu di angkatan pertama kita dilatih sama Kak Abdul Hamid. Lalu sampai sekarang setelah angkatan pertama itu kita dilatih sama alumni atau seniornya. Dari sekarang sudah angkatan ke-42. 44. Tahun ini 44, kita masih dilatih sama alumni-alumni. Di sejarah, menurut sejarah juga kita sudah masuk ke dekade kelima, ya, dekade kelima, dan saya sendiri di angkatan 16. Nanti tadi sesuai perkenalan tadi juga teman-teman juga ini semuanya alumni, sehingga secara sejarah atau komunikasi kegiatan kita tetap berkomunikasi dengan yang senior kita dari angkatan pertama ya, dari sejarah tersebut ya. Dari sejarahnya juga kita berusaha setiap tahun akan mencetak atau melantik penegak alumni 126 yang nanti masing-masing dipersilakan memilih ya, mau aktif di sekolah lanjutannya di SMA dan sederajat atau kembali ke saat SMP 126 untuk menjadi penegak di SMP 126. Oke, terima kasih. SMPN 126 Jakarta ini kan nggak pernah absen dari lomba-lomba ya. Jumlah penghargaan yang diraih selama 1 tahun ini ada berapa sih Kak? Kalau tahun ajaran kemarin ya 2022-2023 mungkin itu kita alhamdulillah dapat 83 piala dari 11 atau 13 lomba ya kita ikutin ya. Dengan susah payah untuk lomba, alhamdulillah dengan juga kerjasama antara tim pengajar, pembina, dan orang tua tentunya yang kita aktifkan, sehingga adik-adik kita penggalang kita bisa ikut lomba sebanyak itu. Kalau boleh tahu prestasi yang tertinggi itu apa sih? Untuk tahun ini kita tahun kemarin tertinggi kita di lolos ke LT4 ya. Lolos ke LT4 walaupun mungkin ya kita belum bisa lolos ke LT5, tapi stepnya sudah kita lalui ya. Dari LT 1, 2, 3 dan sudah sampai di 4. Mudah-mudahan masih mencita-citakan ya di nanti pramuka SMP 126 bisa ke LT 5. Kak Thompson, bagaimana support sekolah untuk kegiatan pramuka ini?
Ya, untuk support sekolah untuk kegiatan pramuka itu memang sangat didukung sepenuhnya, termasuk Ibu Kepala Sekolah Bu Nuraini dan seluruh tim guru yang mengajar, begitu juga dengan pegawai stakeholder sekolah sangat mendukung kegiatan pramuka di SMP 126. Apalagi tim alumni, orang tua sangat semuanya mensupport akan berjalannya terlaksananya kegiatan pramuka ini supaya menghasilkan peserta didik yang unggul dan berprestasi kemudian hari. Kak Samuel, bagaimana sistem pengajaran pramuka yang diterapkan sehingga dapat meraih prestasi yang gemilang? Sistem pengajaran yang kami terapkan, kami menerapkan penegak atau alumni untuk melatih di SMP 126. Kak Samsi, apa sih gebrakan program yang dilakukan untuk meraih prestasi yang gemilang di bidang pramuka ini? Kalau program tentunya kita akan kejar ya lomba-lomba di luar kuartir ranting atau di ranting. Tahun kemarin kita sudah coba ke Tangerang. Minggu depan kita mau coba ke Bekasi, lomba ke Bekasi. Target saya sih tahun ajaran ini saya dapat se-Jabodetabek ya. Jadi bisa lomba di Bogor, Depok sehingga lengkap se-Jabodetabek. Untuk program unggulannya kita masih mengejar prestasi terkait lomba ya. Kak Samuel, boleh ceritain nggak pengalaman pramuka SMPN 126 sampai ke LT4? Oke, mungkin diawali dari kami mengadakan lomba tingkat 1, tingkat gugus depan, lalu kami mengikut lomba tingkat 2 di tingkat ranting, dan untuk regu putra dan putri kami lolos ke lomba tingkat 3, tingkat cabang Jakarta Timur, dan untuk ke lomba tingkat 4-nya kami hanya lolos regu putra. Ini saya tambahkan terkait LT ya. Untuk LT itu sendiri adalah lomba tingkat yang lomba berjenjang dari tingkat gugus depan LT1, tingkat kuartir ranting LT2 sampai tingkat nasional di LT5. Chandra dan Dias, bagaimana sih rasanya berhasil mewakili Kuaran, Kramat Jati, dan Kuarcap Jakarta Timur untuk LT4 di DKI Jakarta? Ya, untuk saya sendiri dan saya mewakili guru saya yang lain, rasanya saya senang sih bisa mewakili Kramat Jati untuk LT3 atau Kuarcap. Untuk ke LT4-nya itu pesan saya sih LT4 itu seru, banyak pengalaman baru, dan saya bisa mengenal teman-teman yang dari jauh. Pengalaman berharga yang paling berkesan dalam mengikuti LT4 DKI Jakarta itu apa aja? Kita awal perjalanan, kita datang ke lapangan yang lumayan agak luas dan kita kira itu camp untuk kita lombanya. Ternyata di situ untuk registrasi doang. Nah, habis dari registrasi ternyata kita harus jalan lagi ke tempat camp yang lumayan agak menempuh jalan agak panjang lah. Kak Samsi, itu kan di bajunya ada logo Ambalan. Itu apa sih? Boleh dijelasin nggak? Baik, terkait di Ambalan ya. Kalau nanti pertanyaan adalah gugus depan SMP ini kok ada penegak ya. Kebetulan di kita di SMP 126 kita juga ada ambalannya, sehingga kita punya logo Ambalan. Selain penenggalang yang sudah ada ya. Jadi alumninya yang masih tidak ikut serta pramukaan di SMA dan sederajatnya, kita akan kumpulkan membuat wadah di SMP 126 melalui Dewa Ambalan SMP 126. Terkait logo yang tertulis silhouette ini adalah 9 karakter yang harus dimiliki sama anggota pramuka SMP 126, baik penggalang maupun penegak. Sehingga di 126 kita akan mengejar karakter dari silhouette ini. Ada satria, ikhlas, loyalitas, harmonis, optimis, ulet, takwa, tegar, elastis. Kak Thompson dan Kak Samsi, bisa dijelasin nggak tentang berkibarnya bendera silhouette 126 di Jambore Pramuka Dunia yang diadakan di Korea Selatan saat ini? Ya, kalau saya melihat kenapa bendera Jambore Pramuka
Silkut di SMP 126 ini berkibar di Korea Selatan itu diawali dari termotivasinya seseorang atau secara pribadi dari alumni yang memang alumni yang mengikuti kegiatan pramuka, sehingga mereka terinspirasi, termotivasi untuk menampilkan bendera Silkut ini yang dari SMP Negeri 126 ini di Korea Selatan. Jadi memang ini karena terinspirasinya, maka di sana mereka mengibarkan bendera ini. Cara menggali potensi anak di kegiatan pramuka agar berjiwa mandiri dan bermanfaat itu gimana sih? Ya, kalau saya memperhatikan dari pengamatan saya selama selaku pembina, selama mereka mengikuti kegiatan pramuka, saya perhatikan mereka punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Mereka sudah bisa berbagi dengan teman-teman sejawat, ya, sebagai tutor sebaya bisa saya katakan demikian. Ya, khususnya tim inti pramuka di SMP 126 sudah berbagi kepada teman-temannya dari kelas 7, 8 dan 9. Sehingga tidak heran mereka memiliki jiwa yang di samping memiliki kepemimpinan, mandiri dan sangat kreatif. Kak Samuel, apa aja sih kendala yang dihadapi dalam giat pramuka? Biasanya apa aja? Dalam kegiatan pramuka, Kendalanya? kendalanya mungkin untuk sistem mengajar kita kan dilatih oleh penegak atau alumni. Nah, mungkin karena jadwal yang bentrok dan penegak dan alumni punya jadwal masing-masing, kita kadang datang latihan itu melatih itu kurang tahu nih hari Sabtu besok ada yang datang atau tidak, siapa jadwalnya yang datang. Jadi koordinasinya kami juga dengan penggalang juga diperbaikin lagi. Kami juga bisa sama-sama ketika penegak tidak bisa hadir, penggalang sama-sama ngasih masukan, Kak kami kurang materi ini Kak, oke silahkan kalian pelajarin sendiri, nanti ketika ada penegak baru kami ajarin lagi. Syafa dan Cantika, apa prestasi impian yang belum diraih? Prestasinya mungkin kita waktu itu berharap lolos dari LT3, tapi mungkin belum rezekinya. Tapi di next lomba kita mau raih juara umum. Contohnya di Bekasi yang akan kita lomba, kita berharap dapat juara umum. Izin bantu nambahin, jadi dari sekian lomba, terutama ada LT, kita ada masukan pengen lolos ke LT5, cuman karena emang rezekinya di mentok di LT3, jadi prestasi yang belum kita dapat itu lolos ke LT4 sama ke LT5 dan juga juara umum lainnya. Kanadia, bagaimana caranya untuk publikasi prestasi yang diraih? Adakah peran tim media sosial? Untuk dari peran tim sosial medianya sendiri itu ada. Biasanya kita ngeposting semua kegiatan atau konten di Instagram sama di TikTok. Nah kalau buat dari kontennya sendiri tuh biasanya ide-idenya tuh kayak dari penegak-penegaknya. Terus habis itu kita sampein nih ke penggalang. Kalau misalnya penggalang menyetujui apa dari ide-ide kita, nanti penggalang yang bikin. Terus habis itu kita yang mengedit sama kita yang ngepost di konten-konten, ngepost di sosial media kayak Instagram sama TikToknya. Kak Thomson, ada kata-kata penyemangat nggak buat kita semua? Ya, saya secara pribadi melihat dan mengamati bahwa berhasilnya pramuka ini itu tidak terlepas dari kebersamaan. Dan kita melihat para pengajar seperti Kak Samsi, seperti Kak Samuel dan semua rekan-rekan yang ada sungguh terlibat luar biasa dalam mendidik bahkan melatih tim pramuka inti setiap Sabtu, dan mereka bisa melahirkan pramuka inti yang sangat luar biasa berprestasi. Dan saya secara pribadi pembina pramuka memberikan semangat untuk tetap terus semangat, berjuang terus, pantang mundur dan berikan sebuah prestasi yang besar kemudian
di SMP 126. Dan pesan semangat saya sampaikan kepada kita semuanya, tetap kita berjuang untuk meraih sampai ke LT 5. Oke, kita ada di penghujung acara. Ngomong-ngomong, SMP 126 itu punya jargon nggak sih? Silakan Kak Chandra. Salam Scott Cilhut. Berjaya bersama. Salam Pramuka. Demikian podcast hari ini. Baskraja Podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.